warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifrarih. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang mulia dan yang terhormat serta yang saya cintai, segenap para alim ulama, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Khair beserta panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Jami Al-Khair, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada guru-guru kita, Muhtaram, Ustaz Rahmatullah, Ustaz Guntur, Ustaz Nur Hasan, dan para asatidz yang lainnya yang tidak disebut dalam satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita termasuk orang yang paling bahagia. Datangnya kita di Masjid Jami Al-Khair semata-mata menjadi tamunya manusia suci, manusia mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Memperingati Maulid Nabi Muhammad bukan tradisi, tetapi memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah seorang Nabi yang paling mulia dan paling terhormat dan paling dicintai oleh Allah. Sebab Nabi Muhammadlah kita menjadi orang yang selamat insyaallah dunia wal akhirah. Saudara-saudara hadirin, malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Karena setiap kedatangan malaikat Jibril, Nabi Muhammad selalu bertanya, apa yang kau bawa dari Allah? Dijawab oleh malaikat Jibril, aku datang kemari menyampaikan salam sayang Allah untuk wahai Muhammad. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad tidak tersenyum, tidak merasa bangga, padahal memberi salam adalah Allah Tuhan segala-galanya. Kemudian Allah menyatakan untuk wahai Muhammad bahwa sesungguhnya engkau adalah manusia yang terbaik. Allah memberi pujian kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak bangga. Sampai malaikat Jibril kembali bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak merasa bahagia dengan pujian yang aku sampaikan yang datangnya dari Allah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, kalau cuma aku saja yang disebut oleh Allah sebagai manusia terbaik, aku belum bahagia. Aku ingin agar seluruh umatku menjadi umat terbaik. Saat itu, detik itu Allah turunkan wahyu, Allah turunkan firman lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Ini ayat untuk kita. Ini ayat diturunkan merupakan pernyataan Allah untuk kita umat Muhammad. Siapa yang disebut umat terbaik? Kita adalah umat Muhammad. Tapi dengan syarat, kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, memiliki syarat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Jangan pernah berhenti dan bosan untuk menganjurkan kebaikan. Kemudian yang kedua, wa nahyu 'anil munkar. Selalu mencegah kemungkaran. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, setiap ada orang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar,
Di hati orang-orang awam selalu berkata, aku kan bukan kiai, aku kan bukan ustaz, aku bukan habib yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Ini pernyataan yang salah. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk kita semua, bukan untuk ulama, bukan untuk kiai, bukan untuk habib, untuk kita semua. Siapa yang wajib beramar ma'ruf nahi munkar? Yang wajib beramar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang ingin menyandang sebagai umat yang terbaik. Amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak sebagai bapak rumah tangga yang tidak punya wewenang untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, wajib kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita. Dengan apa? Cukup dengan satu ayat yang sering kita dengar, yang sering dibacakan oleh guru-guru. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ayat tersebut memiliki dua fungsi. Afiquhum wa faqihuhum. Kalau mau menyelamatkan diri dan keluarga daripada siksaan api neraka, pertama kita harus menanamkan adab akhlak yang baik. Yang kedua, pemahaman agama yang terbaik. Saudara-saudara, tidak ada budi pekerti, tidak ada akhlak yang terbaik, tidak ada peradaban yang terbaik kecuali peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Ketika ayat ini turun, ada seorang badui penasaran, pengen tahu seagung apa akhlaknya Nabi Muhammad. Akhirnya orang badui ini bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, kalau Allah menyatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, seagung apa akhlaknya Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Ali, kalau kamu pengen tahu akhlaknya Nabi, kamu keluar dari rumahku. Kebetulan di depan rumah Sayyidina Ali itu ada padang pasir. Kamu ukur lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter. Lalu kamu ambil pasirnya, hitung satu butir demi satu butir. Orang Badui itu berkata, kamu tidak sanggup ya Ali, untuk mengukur lebarnya padang pasir, panjangnya padang pasir, apalagi untuk menghitung butir-butiran pasir. Tapi tunjukkan kepada aku, beritahukan kepada aku, di antara akhlak Nabi yang begitu besar, apa yang sangat menonjol? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadu merendah. Tidak ada kesombongan dalam diri Nabi Muhammad. Kalau kita mau bicara secara fisik, manusia yang paling cakep, manusia yang paling sempurna, bahkan lebih sempurna dari malaikat adalah Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang ibadahnya sehebat Nabi Muhammad. Sampai para malaikat itu kepengen tahu bagaimana caranya rukuk dan sujud, dia ikutin sujudnya Nabi Muhammad, rukuknya Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah berkata, aku sudah cukup dalam ibadah. Nabi Muhammad maksud bersih daripada dosa, dilindungi dan dijaga oleh Allah lahir batinnya daripada dosa. Sampai tertulis dalam kitab koleksi dolar yang tadi dibaca, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi tidak pernah berucap, Nabi tidak pernah berkata, dan Nabi tidak pernah berbuat sesuatu kecuali yang ma'ruf, yang mulia dan yang terhormat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah tanamkan dan Allah abadikan dengan ucapan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik. Mau jadi pemimpin disenangi oleh rakyat, ikutin kepemimpinan Nabi Muhammad. Mau jadi suami disenangi oleh istri,
Mau jadi tetangga dihormati oleh tetangga, ikuti bagaimana Nabi Muhammad menghormati tetangga. Dan Nabi Muhammad kepada siapapun bisa. Tidak hanya di kalangan yang tua, di kalangan anak-anak muda Nabi Muhammad dicintai. Saudara tahu, ketika Nabi berjalan dengan beberapa sahabat mau melakukan pertemuan penting di satu daerah dengan menunggang keledai sebagian kuda, tiba-tiba di pinggiran jalan ada sekelompok anak jalanan. Anak jalanan ini ya tidak bisa makan enak kalau belum dapat job kerja. Kerjanya apa? Nanti kalau ada orang kaya mau pindah rumah, itu anak-anak jalanan itu dipakai tenaganya untuk membawa lemari, membawa kursi, atau membawa piring dan gelas. Setelah itu upahnya baru bikin makanan. Subhanallah, pemuda jalanan itu dapat rezeki. Habis bantuin orang kaya pindah rumah, dia beli makanan, ya ala kadarnya makanan. Tengah-tengah makan, ketua pemudanya berkata, kepala pemudanya berkata, ayo kita coba Nabi Muhammad, mau nggak sama anak muda? Begitu Nabi jalan mendekati anak muda yang lagi duduk untuk makan, anak muda ini berkata apa? Ya Rasulullah, sudikan kau turun sebentar makan bersama kami. Subhanallah, turun. Kaget ini anak muda. Tadinya cuma mau bercanda, beneran Nabi Muhammad turun untuk menghargai anak muda. Duduk. Begitu makan, yang ala kadarnya Nabi Muhammad makan untuk menyenangkan pemuda tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kembali menunggangi kendaraannya untuk berangkat bersama sahabat. Itu anak muda berdiri, ya Rasulullah, demi Allah saya bersumpah dari detik ini sampai akhir hayatku, aku akan menjadi pengikutmu dan aku akan membela engkau sampai mati ya Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad peduli kepada anak muda. Ternyata Rasulullah perhatian kepada anak muda. Sampai dalam wasiat Nabi sebelum wafat, apa kata Nabi? Ya Ali sittatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan umatku yang aku pastikan masuk surga. Ini janji Nabi. Janji Nabi adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama disebut oleh Nabi? Syahud ta'ibun, pemuda yang bertobat. Mohon maaf, bukan syaikhun ta'ibun, bukan orang tua yang bertobat. Kalau orang tua bertobat memang sudah wajib, mau ngapain lagi kalau tak tobat? Umurnya sudah tinggal sebentar lagi. Tapi kalau pemuda semangatnya masih kuat, nafsunya masih besar, ambisinya masih besar, masih bisa melakukan perbuatan maksiat, tapi pemuda itu mau membanting setir, mau hijrah minat bulu mati ila nur, dari kegelapan kepada satu yang terang benderang, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, duduk bersama para alim ulama, duduk mengaji. Dan biasanya anak muda kalau berbuat baik itu ujiannya lebih berat daripada orang tua berbuat baik. Kalau ada orang tua, mohon maaf, tadinya orang yang baik, tadinya orang nakal, tiba-tiba orang tua ini tobat, masuk ke masjid. Nggak ada yang kalau orang tua itu perintah ke masjid, ada nggak? Nggak ada. Coba anak muda, ya, berangkat ke masjid, ikut sholat, ikut ngaji, tuh bentuk ke masjid. Jangan-jangan lo ada yang lo cari, jangan-jangan lo yang anak ustaz lo, jangan-jangan ada maksud coy. Nanti enak-enak ngaji, ada yang kirimin mereka. Kalau tobat jangan disemuain dong, sisain buat malam minggu kesian cewek lo, cewek lo cantik. Nanti kalau nggak dipapelin, diambil ke orang lain. Tapi karena taufik dan hidayah sudah menancap di dalam hati anak muda berkata, silakan pacarku bilang, yang penting taufik dan hidayah jangan salah. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang tua wajib memberi dukungan besar kepada anak muda yang mau berbuat baik. Terlebih-lebih di wilayah Cilacap. Saya masuk di wilayah ini dari tahun 80. Masih yang tua-tuanya masih ada, dari mulai almarhum Haji Nasir, Haji Muhassab, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, saya masih dipanjangkan umur, bertemu dengan anak cucu mereka, saya bisa kembali kepada mereka. Dari mulai tadi sore saya sampai
di wilayah Cilangkap. Saya tanamkan, saya titipkan bagaimana kita meninggalkan generasi yang baik. Saudara-saudara, Yahudi dan Nasrani, komunis sekaligus, tidak akan merusak yang tua-tua. Yang tua-tua nggak perlu dirusak, dia sudah mau mati. Tapi yang dirusak pertama adalah pemuda-pemuda. Bagaimana cara merusak? Dirusak lewat minuman keras sudah, dirusak lewat narkoba sudah, akhirnya tobat. Dirusak lewat pornografi, akhirnya tobat. Sekarang dirusaknya lewat apa? Pisahkan anak muda dari majelis taklim, pisahkan anak muda dari Nabi Muhammad. Buatlah anak muda tidak suka kepada Rasulullah, buatlah anak muda tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad, buatlah anak muda tidak mau ikut peraturan Nabi Muhammad, buatlah anak muda tidak mengikuti peradaban Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya titipkan kepada antum yang tua untuk menjadikan rumah kita, rumah pribadi di masing-masing rumah sebagai madrasah untuk mengenalkan anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, kita ini hidup di penghujung zaman, wallahu a'lam kapan kiamat. Tapi tanda-tandanya sudah ada, tanda-tandanya sudah banyak. Satu, orang yang mengajarkan ilmu sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, banyak orang-orang jahil yang sudah mengaku pintar dan memberikan faham-faham yang sesat, naudzubillah. Sehingga berapa banyak aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini bertumbuh subur dengan dana triliunan-triliunan rupiah. Sementara kita yang awam, sementara kita yang masih nol, sementara kita kenal Islam cuma sekedar politik, mudah dibujuk dan mudah dirayu dengan bujukan uang, dengan rayuan uang, dengan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kita sebagai orang tua tidak memikirkan bagaimana masa depan anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini bakal mati. Kalau sudah meninggal dunia, orang yang setia mendoakan kita hanya anak soleh, hanya adalah anak soleh. Tetangga doain kita paling sampai 7 hari. Kalau berkat sudah keluar, besek sudah keluar, sudah tidak ada duka. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah, dari oleh ibu bapak dicabut rohnya, anak kita baru masuk ke kamar mandi, mau dia ambil air wudhu, pahalanya sudah sakit. Anak kita sholat baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, pahalanya sudah sakit. Kenapa? Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak orang tua mendapat pahala, karena orang tua itu adalah penyebab kita bisa sholat, sebab orang tua kita mengajarkan kita sholat, atau mengusahakan kita belajar di pondok pesantren, di madrasah, di majelis taklim, sehingga kita kenal sholat, kita mengenal Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, pasti orang tua akan senang. Hadirin yang saya hormati, pertama manusia dibangkitkan dari kubur, yaitu kita sebagai anak. Pertama yang dibangkitkan dari kubur, apa yang kita lihat? Nanti kita melihat ibu bapak kita dijemur di atas matahari. Itu matahari dalam tertempel di kulit kepalanya. Sehingga si anak berkata, ya Rabb, kalau ada amalku yang kau terima walaupun sedikit, tolong berikan kepada ibu bapakku. Yang penting ibu bapakku jangan tersiksa di padang mahsyar. Dijawab oleh Allah, hai hambaku, asal engkau ikhlas di dalam beramal, asal engkau tulus di dalam beribadah kepada aku, ibu bapakmu pasti akan aku masukkan surga. Karena orang tuamu lah kamu kenal masjid, karena orang tuamu lah kamu kenal Quran, karena orang tuamu lah kamu menjadi baik. Maka ibu bapak yang mengusahakan anaknya untuk menjadi baik, maka ibu bapak itu akan masuk surga bersama anak-anaknya. Tapi jangan salah juga Pak, ada orang tuanya yang soleh, ibunya solihah, amalnya banyak, hajinya udah 3 kali, sedekahnya ratusan juta, tapi lupa mendidik anaknya. Sampai anaknya sudah dewasa tidak bisa baca Quran, sampai anaknya di penghujung hidupnya nggak pernah sholat,
begitu anaknya meninggal dunia, bersama-sama melihat orang tuanya berbaris di atas siratal mustaqim untuk masuk ke surga, baru orang tuanya melangkah meminjam kupingnya surga, si anak keluar dari neraka sambil memegang betis ibu bapaknya sambil berkata, ya Allah, ini ibuku, ini bapakku ya Allah, dia sholat sendiri, dia belajar sendiri, dia ngaji sendiri, dia ibadah sendiri, sedangkan aku tidak diperdulikan. Aku tidak kenal sholat, aku tidak kenal Quran, sampai mati aku dalam keadaan mati yang terjelek alias mati suruh Fatimah. Masukkan kedua orang tuaku dalam neraka. Kenapa? Karena setiap orang tua yang dikaruniai putra putri oleh Allah tidak lain tujuannya untuk dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya butuh di wilayah Cilacap, terkhusus umumnya di wilayah manapun, generasi muda yang soleh dan solihah. Saya teringat apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, mungkin sudah terjadi. Syababuhum fasikun wasyuyuhuhum la yuqaddimuna syabibatahum wa nisa'uhum quryanah hum adallu minal yahud wa nasara wa in matu yahudiyat wa nasraniyah. Saudara-saudara, apa kata Nabi? Nanti akan datang satu zaman, mungkin sekarang ini terjadi, akan bermunculan pemuda-pemuda yang fasik. Artinya pemuda yang fasik itu pemuda yang sudah tidak suka lagi, yang sudah tidak gairah lagi berbicara tentang Islam, berbicara tentang Nabi Muhammad, acuh tak acuh terhadap Islam, gak suka kepada Islam, bahkan berani menantang Islam. Kemudian akan bermunculan wanita-wanita yang fasikoh, wanita-wanita yang suka membuka aurat, yang menjajakan diri. Setelah terjadi pemuda-pemudi yang fasik, yang rusak, yang disalahkan oleh Nabi bukan anak muda, bukan pemudi. Yang disalahkan oleh Nabi kita orang. Wasyuyuhum la yu'adibuna syabibahum. Maka oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan di wilayah Cilacap ini bisa mengajar dan mencetak generasi-generasi muda. Saudara-saudara, kondisi negara kita sudah bukan semakin membaik. Ya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Insya Allah negara kita aman. Kalau ada yang tidak baik, negara Indonesia bakal hancur, bakal binasa. Tapi tetap khawatir ada, rasa takut ada. Bukan takut negara kita dibom, bukan takut negara kita dikubur. Saya takut negara kita kehilangan anak-anak muda-mudi daripada Islam dan imannya nanti. Saya dakwah, saya ceramah, bukan baru sekarang, Pak. Ya, dari tahun 79 saya sudah ceramah. Tahun 80 usia saya masih umur 16 tahun, saya sudah berlingkup di penjara. Di penjara bukan mencuri, di penjara bukan berbuat kriminal, di penjara karena saya ceramah. Pada waktu saya mengkritik salah satu menteri di zaman Pak Harto yang mengatakan semua agama saya ditangkap satu ini. Saya dipukul, alhamdulillah saya sehat. Kemudian saya pindah ke Jakarta, dari Surabaya saya pindah ke Jakarta. Ditangkap lagi. Saya ke Kalimantan selama di Banjarmasin, ditangkap lagi. Ya, saya perhatikan setelah reformasi itu yang nangkap saya. Saya ketemu ada di Bali, ketemu ada di Bandung, ketemu ada di Bogor. Mereka sekarang jadi gembel, Pak. Jabatan sudah nggak punya, kerjaan nggak punya, ada yang jualan es nggak laku, jadi gembel, anaknya jadi bandar narkoba. Maaf ya, istrinya sampai berbuat zina sama tetangga hanya untuk makan. Ini bukan kata orang, bukti. Makanya hati-hati kalau antum punya kekuasaan yang bisa menindak orang yang menghina Islam, menghina Quran, menghina Nabi, lakukan sebelum antum dihinakan. Habib, saya nggak enak sama atasan saya. Biarin atasan kamu memecat kamu daripada
daripada kamu dihinakan bersama anak keturunan. Sebab hati-hati saudara-saudara. Saya takutnya Pak, kalau di Indonesia ini sudah gak ada yang baca maulid, sudah gak ada yang baca sholawat, sudah gak ada yang baca rakit, Allah turunkan bala. Saking masih banyak orang baca rakit, baca maulid, baca sholawat, baca buka pengajian di mana-mana, masih ditahan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, umat Islam Indonesia ini terus terang sudah gak punya kemampuan apa-apa Pak. Demo gak ada manfaatnya. Ribuan kali kita demo tetap gak didengar. Kita ceramah, kita ngelitik, dianggap radikal. Hanya tinggal satu senjata kita, doa silaturahmi. Makanya kita doakan Indonesia biar aman. Indonesia biar makmur kembali. Indonesia biar punya pemimpin yang tahu diri, punya pemimpin yang tahu siapa umat yang ada di Indonesia ini. Dan kita doakan siapa yang berkhianat kepada NKRI, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah, atau dihancurkan bersama anak cucunya daripada dia mengkhianati Indonesia. Ayo kita baca Fatihah bareng-bareng, mudah-mudahan salah satu di antara yang hadir doanya dijabah oleh Allah Ta'ala. Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia DKM yang telah mengundang saya, dan saya mohon kepada jamaah jangan ada yang bubar. Nanti masih ada guru-guru kita, di sini ada Ustaz Guntur, ada Ustaz Nur Hasanah, atau ada yang lainnya yang memberikan mutiara-mutiara ilmu. Karena saya ditunggu di Gunung Putri. Insya Allah pada umur ada kesempatan kita bisa bertemu. Kurang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.